Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Dunya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspada. Dan tetap NKRI harga mati. Banyak sekali para habib itu bikin statement bahwa kelompoknya itu banyak yang menjadi wali. Bahkan Tarim itu menjadi kota wali. Ini sebenarnya itu wali itu siapa kan? Dan kita harus tahu wali-wali kutub kan itu toh. Nah, pada kesempatan kali ini kami mencoba untuk berbicara ringan, ngobrol-ngobrol renyah tentang membedah misteri wali kutub. Dalam ajaran Al-Imam Muhyiddin Ibnu Arabi, wali yang tertinggi dinamakan Al-Kutub. Kutub atau poros alam. Ia kadang juga dinamakan Al-Ghaus, penolong atau Sultanul Aulia. Sultan Aulia, raja para wali. Akan tetapi sebagian membedakan antara Sultanul Aulia atau Ghaus dengan Kutub. Menurut pandangan ini, semua Sultanul Aulia adalah kutub, tetapi tidak semua kutub adalah Sultanul Aulia, Ghausul Adam, Ghausul A'dham ya. Ada pula yang menyatakan bahwa makom kedudukan Wali Al-Ghaus ini merupakan pangkat tertinggi, paling puncak dan menempati satu tingkat lebih tinggi di atas wali kutub dan satu tingkatan di bawah Nabi Khidir alaihissalam. Ada juga keterangan yang menyebut dengan istilah Kutbul Aqtab atau kutubnya kutub. Ada pula keterangan menyebutkan kutub memiliki dua wakil, yakni dinamakan wali a'immah, waliyul a'immah. Salah satu wali a'immah yakni imam kanan hanya mengetahui alimul malakut atau alam malakut, alam kekuasaan, alam ghaib, dan yang satunya imam kiri yang mengetahui alimul mulki, alam mulk, alam kerajaan, alam dunia jasmani. Kutbul Ghaus adalah pusat daya-daya spiritual. Ia mengumpulkan semua makom. Ia adalah batiniah, ia adalah kutub semesta, lahiriah maupun semesta batiniah, yang semuanya berputar di sekelilingnya, seperti Ka'bah yang menjadi sumbu perputaran dalam tawaf. Kadang-kadang kutub diberi kekuasaan eksternal atau politik atas seluruh umat. 4 khalifah pertama pasca Nabi, Khalifah Abu Bakar bin Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah kutub agung atau Sultanul Aulia yang memiliki kekuasaan politik. Tetapi kebanyakan kutub hanyalah penguasa ruhani yang tidak memiliki kekuasaan politik. Abu Yazid Al-Bustami dan Maulana Rumi ialah contoh dari jenis wali ini. Mayoritas wali kutub tidak memiliki kekuasaan eksternal. Dalam setiap zaman hanya ada satu kutub, atau dalam pendapat lain satu sultan aulia, di mana semua wali berputar di sekelilingnya, dan pandangannya ini hampir disepakati, seperti dijelaskan oleh Hakim At-Tirmidzi, Syekh Al-Akbar Ibnul Arabi, dan Al-Hujwiri. Meski sudah menjadi kesepakatan, hanya ada satu Sultanul Aulia di setiap zaman. Namun dalam kenyataan sejarah kita kerap menjumpai kabar bahwa ada lebih dari satu syekh sufi yang hidup dalam kurun waktu yang sama atau berdekatan, tetapi dianggap sebagai kutub atau Sultanul Aulia. Demikian pula dalam setiap thariqah, setiap kali muncul klan
bahwa pendiri thariqah yang sama-sama hidup dalam kurun waktu yang relatif sama atau beberapa mursyid penerusnya menempati kedudukan makom kutub. Bahkan di masa sekarang pun terdapat beberapa kabar ada wali kutub lebih dari satu yang berada di beberapa tempat. Barangkali kutub yang dimaksud di sini seperti yang disinggung oleh Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi, yakni kutub untuk makom spiritual tertentu. Karenanya dalam makom tawakal misalnya terdapat satu kutub tempat manifestasi tertinggi dari makom spiritual tertentu pada zamannya. Ibnul Arabi sendiri misalnya dikenal sebagai Sultanul Arifin atau rajanya orang berpengetahuan. Sedangkan Maulana Rumi ialah Sultanul Muhibbin, rajanya para pencinta. Atau persoalan pada zaman kutub hanya satu untuk setiap masa, tetapi persoalannya masa atau zaman yang mana. Jika sudah bicara dunia spiritual, waktu adalah relatif, non-linier, dan ada banyak alam selain alam dunia ini. Yang berarti juga ada banyak masa atau zaman. Bagaimanapun ini akan tetap menjadi misteri dan kita orang awam hanya bisa berspekulasi berdasarkan keterangan-keterangan. Ibnu Arabi di dalam kitab Futuhatul Makkiyah menyatakan bahwa ada 84 kategori wali dan 35 diantaranya memiliki batas pada masa tertentu. Keterangan dari Ibnu Arabi ini juga dikutip oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Jami' Karamatul Auliya. Kedudukan spiritual wali terdiri dari tingkatan-tingkatan, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Masing-masing derajat ini sesuai dengan tingkatan realisasinya. Tetapi ada beberapa pandangan tentang makom atau kedudukan kewalian yang berbeda-beda. Dan berikut ini beberapa di antaranya. Menurut Syekh Hakim At-Tirmizi ada 5 kategori umum wali. Al-Budala, wali-wali pengganti yang berada pada derajat kedekatan. Al-Akhyar, orang-orang pilihan manusia yang memilih Allah dan karenanya Allah pun memilih mereka. Al-Abror, orang-orang baik, mereka adalah orang-orang yang amalnya bebas dari segala sesuatu selain Allah. Al-Muhaddisin, orang yang dijaga dengan kebenaran oleh Allah. Khotamul Aulia, penutup para wali, kedudukannya berada di atas semua kedudukan wali. Menurut Syekh Husain Kamal, jumlah golongan wali dalam tradisi thariqat Kistiyah disebutkan ada 1 orang kutub aulia, 70 orang wali nujaba, 300 orang wali nuqoba, 500 orang wali akhyar, 25 orang wali abror, 4 orang wali autat, 40 orang wali abdal. Menurut Imam Al-Hujwiri berdasarkan keterangan para sufi ahli kasyaf ada 1 orang wali kutub, 3 orang atau 12 orang menurut Ibnu Arabi wali nuqoba, 4 orang wali autat, 40 orang wali abdal atau 7 orang versi Ibnu Arabi, 300 orang wali akhyar, 4.000 rijalul ghaib. Lantas bagaimana dalil tentang kebenaran keberadaan mereka? Nafa'allahu bihi ma'iddata rijalil ghaibi wa maddalilu ala wujudihim fa'ajaba biqaulihi rijalul ghaibi sammu bidzalika li'adami ma'rifatin aktsaron nasi lahum ra'suhum al-ghaus al-fardul jami' ja'alallahu dairon fil afakil arba'ati arkanid dunya kaduronil falaki fi ufukis samai wa qad satarallahu ahwalahu anil khosati wal amati
wiratan alaih. Syekh Ibnu Hajar pernah ditanya tentang makom kewalian atau rijalul ghaib, wali-wali yang tersembunyi, dan apa dalil tentang adanya kebenaran keberadaan mereka. Imam Ibnu Hajar menjawab, mereka dinamakan rijalul ghaib sebab kebanyakan manusia tidak mengetahui keberadaan mereka. Mereka dipimpin oleh seorang wali yang bermakom al-Qutubul Ghaus, tempat berputarnya 4 arah dunia, sebagaimana berrotasinya astronomi galaksi di langit. Allah menyembunyikan keberadaan mereka dari orang-orang bermakom khas maupun awam. Di manakah wali ghaus itu berada? Warawa al-Khatibu fi tarikhi Baghdadin anil Kinani annahu qala an-nuqba'u salasumi'atin wan nujaba'u sab'una wal budala'u arba'una wal akhyaru sab'atun wal amadu arba'un wal ghausu wahidun. Famuskinun nuqba'i al-maghribu wa muskinun nujaba'i bimisra wa muskinul abdali syam wal akhyaru siyahuna fil ardi wal ummatu zawayatul ardi wa muskinul ghaus Makkah ila akhirih. Imam Al-Khatib di dalam kitab Tarikhul Baghdad dari Imam Al-Kanani berkata bahwa wali Nuqba berjumlah 300 orang, wali Nujaba berjumlah 70 orang, wali Budala atau wali Abdal berjumlah 40 orang, wali Akhyar berjumlah 7 orang, wali Amad berjumlah 4 orang, sedangkan wali Al-Ghaus berjumlah 1 orang. Wali Nuqba terbanyak di Maghrib atau di Barat, wali Nujaba terbanyak di Mesir, wali Abdal terbanyak di Syam, wali Akhyar berkelana di muka bumi, wali Amad berada di pojok bumi, wali Ghaus berada di Mekah Al-Mukarramah. Jadi jelaslah bahwa menurut keterangan dari para ulama yang masyhur menyatakan bahwa tugas dan kedudukan tempat tinggal wali Kutub Al-Ghaus itu bertempat tinggal di Mekah Al-Mukarramah. Kebanyakan kutub tersembunyi atau hanya dikenal oleh wali tertentu. Dan hanya sebagian kecil kutub atau sultanul aulia yang masyhur dan dikenal banyak orang awam. Kadang-kadang kutub baru dikenal banyak orang setelah dia meninggal dunia. Ada pula memang kedudukan wali kutub ini diketahui semasa hidupnya, sebagaimana seorang wali kutub seperti makom kewalian Kutub Al-Alimul Al-Alamah Kiai Haji Zaini Abdul Ghani atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abah Guru Sekumpul. Namun kepangkatan tersebut bukan atas pengakuan beliau sendiri, melainkan pengakuan dari wali-wali besar di zamannya. Kadang-kadang kutub terang-terangan menyatakan diri sebagai kutub kepada murid tertentu atau ketahuan sebagai kutub oleh murid tertentu. Misalnya Kiai Khalil dari Bangkalan Madura pernah mengaku secara terus terang kepada Kiai Ridwan bahwa dirinya ialah kutub. Namun beliau berpesan agar kedudukan ini tidak disebarluaskan ke khalayak umum sebelum dirinya meninggal. Hal yang sama juga terjadi dalam kasus Kiai Asngat Samsul Arifin dari Situbondo. Dalam kasus ini kedudukannya ketahuan oleh salah seorang muridnya setelah sang murid bertemu dengan seorang wali di Mekah yang menyuruhnya membacakan ayat tertentu, surat An-Nisa ayat 41 kepada Kiai Asngat. Ayat ini membuat Kiai menangis selama hampir sejam dan terbukalah kedudukan. Tetapi Kiai Asngat juga berpesan agar rahasia ini tidak diungkapkan kepada sebelum dirinya meninggal. Walhasil memang tidaklah mudah mengetahui secara persis dan pasti keberadaan para wali Allah ini, sebab mereka termasuk para kekasih Allah yang memang sejatinya keberadaannya mereka disembunyikan oleh Allah. Ditambah tabiat para wali itu sejatinya merupakan para hamba Allah yang senang menyembunyikan ibadah, makom serta ahwal mereka,
mereka para hamba Allah yang mukhlisin. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.